Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Tak ada sepeser uang pun dalam sakunya, sehingga ada sedikit kendala saat harus membayar sewa rakit. Saya mau ke pasar. Uangnya akan saya bayar setelah pulang dari pasar nanti. Saya tidak bohong. Yuwati membujuk dua orang penjaga rakit sembari menunjukkan sebuah cincin yang akan dia jual. Untungnya mereka percaya, sehingga bersedia mengangkut Yuwati dan Joko sampai ke seberang. Di pasar, dia langsung menuju penjual emas. Dia memberikan cincin itu tanpa ragu. "Maafkan ibu, bapak," ucapnya dalam hati. Tak butuh waktu lama, beberapa lembar uang sudah berpindah ke tangannya. Dia langsung menuju beberapa kios yang menjual perabotan rumah. Kios penjual makanan, beras, dan juga selimut. Dia juga membeli sebilah golok dan paku yang akan dia gunakan untuk membuat rumah. Sampainya di rumah, dia langsung menuju hutan untuk mencari bambu dan kayu. Tak sedikit pun dia meninggalkan Joko sendirian. Yuwati selalu menggendong anak itu di punggungnya, walaupun harus menempuh perjalanan yang terjal sedikit pun. Butuh waktu lebih dari 1 minggu untuk mengumpulkan bambu dan kayu, karena dia hanya seorang perempuan yang memiliki keterbatasan tenaga. Sehingga 1 minggu itu dia harus tidur di gubuk. Dengan modal nekat, dia mendirikan rumah bambu di samping gubuk kecilnya. Perlu besar dan bagus, setidaknya bisa menghalau rasa dingin, panas, dan hujan saja sudah cukup. Beberapa warga yang merasa ibah kerap mengajak Yuwati bekerja di ladang dan sawah untuk menyambung hidup. Dari hasil serabutan itu, dia bisa menghidupi dan menyekolahkan Joko seperti anak-anak lain. Karena hanya tinggal Joko yang harus dia hidupi, maka Yuwati bisa menyisihkan sedikit uang dari hasil kerjanya. Perlahan dia membuat rumah tempatnya bernaung menjadi lebih besar dan layak. Sepulang sekolah, Joko juga tak tinggal diam. Dia selalu menyempatkan diri untuk bantu-bantu di sawah atau ladang milik tetangga. Upah yang dia dapatkan biasanya hanya sekantong padi atau sayuran, namun lebih dari cukup untuk makan sehari-hari. Beberapa laki-laki juga pernah mengajaknya untuk membina rumah tangga, namun selalu ditolak dengan halus. Dia selalu beralasan ingin fokus mengurus Joko. Padahal kesetiaannya pada Dodilah yang membuat dia memutuskan untuk menjanda hingga akhir hayatnya. Seiring berjalannya waktu, Yuwati akhirnya bisa membeli sepetak sawah dan ladang. Dia juga berusaha menyekolahkan Joko hingga ke jenjang SMA agar hidupnya bisa lebih baik. Tak pernah sekalipun Yuwati mengeluh. Dia menjalaninya dengan senang hati. Seiring berjalannya waktu, nyinyiran warga juga perlahan menghilang. Joko juga bukan tipe anak pemalas dan gengsi. Dia tak pernah malu memiliki seorang dengan masa lalu yang kelam. Hingga akhirnya, Joko bisa lulus dan bekerja di kota, walaupun hanya menjadi OB. Namun disitulah dia bertemu dengan Santi. "Waktumu sudah habis. Sudah saatnya kau kembali pada ragamu," ucap Mbak Sur. Santi mengusap air matanya yang turun karena melihat kilas balik hidup Joko yang begitu menguras air mata. "Apa Sukma anakku akan segera kembali?" tanya Santi antusias. "Tentu, kau akan merasakannya saat kembali nanti," jawab Mbak Sur. Santi bersorak dalam hati. "Setelah ini, apa aku boleh pulang?" "Tentu." Mbak Sur mengangguk. "Kalau begitu, cepat kembalikan aku ke dalam ragaku." Mbak Sur menutup mata Santi sembari tersenyum licik. Seketika Santi merasa dadanya sesak. Punggungnya seperti terhantuk. Namun saat ini,
dia merasa sudah benar-benar kembali ke dalam raganya. Ada sebuah gerakan kecil dalam perutnya yang membuat Santi tersenyum bahagia. Santi membuka matanya perlahan. Diusapnya perut yang semakin membuncit itu dengan rasa syukur yang tiada henti. Akhirnya anakku kembali, gumamnya dengan tersenyum. Namun dia merasa sangat lelah, lapar dan haus. Padahal biasanya dia merasa begitu bugar di jam-jam seperti ini. Yuati biasanya datang mengantarkan kembang setaman setiap subuh. Namun saat ini matahari sudah muncul, tapi dia tak kunjung datang. Kemana sebenarnya Yuati? Apa karena ini hari terakhir, jadi ibu tidak datang? Gumam Santi. Santi mengedarkan pandangannya. Dia yang terbiasa melihat keadaan rumah Marni di masa lalu yang rapi dan bersih, merasa sedikit risih kalau melihat sarang laba-laba dan debu yang semakin banyak semenjak seminggu terakhir dia datang. Pandangannya tertuju pada sosok wanita berkebaya hitam yang sedang menunduk di pojok ruangan. Walaupun sering bertemu di masa lalu, namun itu tak mengurangi sedikit pun rasa takutnya pada Marni. Kampak yang dia pegang mengingatkan Santi pada tragedi berdarah itu. Dia menggeleng cepat, membuang ingatan mengerikan itu. Boneka yang Marni gendong kini tak lagi bercahaya. Hanya terlihat seperti boneka lapuk biasa. Karena cahaya itu bersumber dari sukma anak dalam kandungan Santi. Dan sekarang, dia sudah kembali ke tempat yang seharusnya. Santi menatap lekat-lekat wajah Marni yang kini tak lagi terlihat marah. Namun wajahnya kini berubah datar, dengan mata yang masih menyiratkan dendam yang besar. Terima kasih telah mengembalikan sukma anakku, ucap Santi dengan gagap. Marni hanya bergeming di pojok ruangan seperti semula. Pandangannya beralih pada pintu kamar. Brek, brek. Pintu itu tiba-tiba terbuka lebar oleh sendirinya, disusul dengan pintu depan. Santi menelan salivanya dengan susah payah. Perlahan dia turun dari ranjang, kemudian berjalan cepat keluar dari kamar. Dari ruang tamu, terlihat seorang laki-laki yang sudah setia menunggunya sejak beberapa waktu lalu. Mas, pekiknya. Ada rasa senang dan rindu yang menggebu setelah 1 minggu terasa bertahun-tahun. Joko tersenyum sembari melebarkan kedua tangannya untuk menyambut Santi yang berlari kecil ke arahnya. Santi berhasil, Mas, ucapnya saat sudah berada di pelukan sang suami. Air matanya mengalir deras membasahi punggung Joko. Dia tak menyangka akan berhasil melakukannya dan kembali dengan selamat membawa si jabang bayi yang kini sudah aktif bergerak. Istri Mas memang hebat. Terima kasih sudah menyelamatkan anak kita, bisik Joko dengan bangga di telinga Santi. Air mata Joko juga tak mau ketinggalan. Mereka sudah berlomba-lomba keluar sejak tadi. Sama-sama, Mas, jawab Santi sambil merenggangkan pelukannya. Dia menatap lekat-lekat mata Joko. Tunggu, Mas, ada apa? Wajah ceria Santi berubah panik kalau melihat air muka Joko yang begitu merah dan sembab. Jika mata sembab itu karena menangisi keberhasilan Santi, sepertinya tidak mungkin sesembab itu. Kamu sakit? Tanya Santi lagi. Terlihat gurat kesedihan di mata Joko. Santi juga baru sadar jika tangan Joko begitu dingin serta tubuhnya sedikit bergetar. Semakin lama Joko semakin terguguh. Air matanya luruh, kemudian memeluk Santi dengan erat. Dia tumpahkan kesedihan itu di pundak sang istri. Santi yang tidak tahu apa-apa semakin panik. Dia tahu jika Joko bukan menangisi keberhasilannya, melainkan ada sesuatu yang berat untuknya. Santi mengusap lembut punggung Joko dengan perasaan campur aduk. Selama menjadi istri Joko, tak pernah sekalipun dia melihat Joko serapuh ini. Sekitar 5 menit, Joko menangis di pelukan Santi, sebelum akhirnya
melepaskan pelukannya setelah merasa sedikit lega. "Mas, katakan ada apa?" Santi menggenggam kedua tangan Joko yang masih bergetar. "Ibu." Setelah mengatakan itu, air mata Joko kembali menetes. "Ada apa dengan ibu?" Santi berusaha terlihat tenang agar Joko tak semakin menjadi. Namun yang ditanya tak dapat menjawab. Suaranya tercekat oleh tangis yang tak bisa dibendung. "Kalau kamu belum bisa menjawab, kita pulang saja ya. Kita langsung ke rumah ibu." Santi mengusap punggung tangan Joko, berharap itu dapat mengurangi rasa sedihnya. Padahal sebenarnya perasaannya sudah tidak enak. Memang sejak keluar dari rumah Marni, Santi sudah curiga mengapa Yuwati tak ikut menjemputnya. Padahal dialah yang paling antusias biasanya. Santi membawa heran menjauh dari rumah Joko. Brak! Pintu itu kembali tertutup setelah Santi dan Joko menjauh. Beberapa warga terlihat berjalan menuju rumah mereka. Namun kali ini, mereka tak menggunakan baju lusuh yang biasa digunakan untuk berladang. Mereka juga tak membawa cangkul dan menggunakan tokok, melainkan baju kokoh dan gamis yang tertutup. Sedangkan para ibu-ibu membawa kresek yang tak apa isinya. Gemuruh dalam dada Santi semakin menjadi. Dia berharap kecurigaannya itu salah. "Ibu," ucapnya lirih. Setelah mereka seperti orang yang akan takziah. Beberapa jauh pun Santi membuang kecurigaannya. Namun hanya ada rumah mereka di ujung jalan ini. Santi mengeratkan pegangan tangannya pada Joko. "Mas," panggil Santi lirih, seakan meminta jawaban atas apa yang terjadi. Namun Joko hanya bisa mengembuskan napas panjang dengan pandangan seakan membenarkan apa yang Santi pikirkan. Dia membawa Santi berjalan dengan cepat. Dari kejauhan, terlihat puluhan warga yang sedang duduk di kursi plastik hijau yang tertata rapi, persis di depan rumah mereka. Tak hanya luar rumah, namun di dalam juga sepertinya penuh dengan warga. Tenda bersih berukuran kecil dengan atap terpal berwarna biru semakin meyakinkan Santi jika terjadi sesuatu pada mertuanya. Air mata Santi mulai luruh dengan kaki yang terasa lemas. Semakin dekat, arah matanya tertuju pada sebuah keranda yang bertengger di depan rumah. Tidak salah lagi. "Ibu!" Santi berlari menuju rumah Yuwati, disusul oleh Joko. Benar saja, di ruang tamu terlihat seseorang yang berbaring di atas kasur kecil yang ditutupi kain jari berwarna coklat. Para ibu-ibu yang sedang membacakan surat Yasin sontak menyingkir, memberi jalan untuk Santi dan Joko. Tangan Santi terulur membuat penutup kain itu. Sebelum melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia tak akan percaya jika itu adalah Yuwati. Matanya terpejam, bahunya merosot dengan nafas tersengal kalau melihat orang di balik kain jarik itu benar-benar Yuwati. Dia membeku untuk mencerna kejadian yang begitu mengejutkan ini. Joko dan beberapa ibu-ibu yang lain mengusap punggung Santi sembari memberikan kalimat-kalimat penenang. Joko juga sama-sama terpukul oleh kepergian Yuwati yang begitu mendesak. Walaupun sejak kepergian Santi bersemedi, Yuwati seringkali memberikan tanda-tanda jika hidupnya memang tak akan lama lagi. Namun Joko selalu bersikap acuh. Dia selalu berusaha berpikir positif jika ibunya akan berumur panjang seperti warga desa yang lain. Namun akhir-akhir ini, dia sering memimpikan masa lalunya, membuat Joko semakin banyak pikiran. "Ibu, kenapa ibu pergi secepat ini? Kenapa tidak menunggu Santi pulang, Bu?" Ucap Santi di sela-sela tangisnya. "Apa ibu tidak mau menggendong cucu ibu dulu? Maafkan Santi, Bu. Santi terlambat. Maafkan Santi yang selalu menyusahkan ibu.
selalu menyepelekan perintah dan larangan ibu. Kalimat demi kalimat yang Santi lontarkan membuat para warga ikut meneteskan air mata, termasuk Joko. Desas-desus obrolan warga kian terdengar. Mereka tak menyangka jika Yuwati akan berpulang secepat itu. Mereka juga mempertanyakan dari mana Santi sebenarnya. Walaupun Joko sudah beralih jika Santi pergi ke kota untuk memeriksakan kandungannya. Namun kedatangan Santi yang hanya berjalan kaki tanpa membawa barang apapun membuat warga kembali bertanya-tanya. Cukup lama dia menangis Yuwati, hingga akhirnya warga menyuruhnya untuk melepaskan pelukan karena jenazah akan dikafani. Sebentar ya, kami harus segera mengurus jenazah. Kasihan Yuwati, sudah terlalu lama menunggu, ucap salah satu warga yang biasa mengurus jenazah. Joko membawa Santi duduk sedikit menjauh agar para pengurus lebih leluasa. Terlalu lama. Memangnya sejak kapan? Batin Santi. Dia menoleh pada jam dinding kayu yang bertengger di depannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Mas, sebenarnya ada apa dengan ibu? 1 minggu lalu ibu masih baik-baik saja. Dan aku yakin kemarin malam juga ibu masih baik-baik saja. Dia masih mengantarkan makanan dan minuman untuk Santi di rumah itu. Tapi kenapa mereka bilang terlalu lama? Tanya Santi dengan terisak. Tapi Joko hanya menggeleng. Dia belum siap untuk menceritakan kejadian mengerikan itu. Melihat Joko yang begitu rapuh membuat Santi tak ingin membebaninya dengan segala pertanyaan yang hanya akan membuatnya lebih sedih. Santi yakin kepergian Yuwati adalah hal paling berat dan paling dia takutkan dalam hidupnya. Ditinggalkan oleh bapak dan juga kakak-kakaknya saat usianya masih sangat kecil, membuat Joko sangat berat menghadapi dunia. Namun nyatanya ada Yuwati yang selalu menjadi garda terdepan bagi Joko. Pikirannya melayang pada setiap kebaikan yang diberi sang ibu. Yuwati yang selalu rela memakan kepala ikan karena dagingnya untuk Joko. Dia rela memakan nasi kerak karena ingin memberikan nasi terbaik untuk Joko. Tak jarang dia hanya makan dengan kuah sayur karena isinya untuk Joko. Dan masih banyak lagi kebaikan Yuwati yang masih melekat dalam ingatan Joko. Yang paling menyakitkan bagi Joko adalah Yuwati harus meregam segala keinginan selama hidupnya agar bisa membeli sawah dan ladang, agar bisa diwariskan pada Joko, dengan harapan dia tak akan menemukan situasi kelaparan dan kesulitan seperti dulu. Mengingat kenangan-kenangan itu membuat air mata Joko kembali jatuh tak terbendung. Yang sabar ya mas. Santi mengusap tangan Joko dengan lembut. Joko mengangguk kecil. Usapan itu membuat Joko sedikit tenang. Tatapannya tak lepas dari Yuwati. Dia tak ingin menyia-nyiakan detik-detik terakhir ini. Aku ganti baju dulu ya. Tidak enak mengantarkan ibu menggunakan baju kotor, ucap Santi yang dijawab oleh anggukan dari Joko. Santi pulang ke rumahnya untuk berganti pakaian dengan yang lebih tertutup dan sopan. Angsa kusuk warga di luar berhenti sejenak saat Santi lewat di depan mereka. Santi menyalami ibu-ibu yang mengurus segala keperluan Yuwati. Ada yang bertugas mengumpulkan makanan yang dibawa warga, karena sudah menjadi adat kebiasaan. Jika ada yang meninggal, maka warga akan membawa makanan sebagai bentuk bantuan. Baik itu beras, buah, atau sayur hasil panen yang mereka miliki. Nantinya, makanan itu akan disuguhkan kepada bapak-bapak yang melaksanakan tahlilan. Ada yang sesang menuliskan papan nisan. Ada juga yang mengurus untuk taburan bunga dan yang lain-lainnya. Ungkapan bela sungkawa banyak diterima Santi dari warga yang datang. Santi masuk ke dalam rumahnya. Tak ada yang berubah. Sepertinya Joko tak pernah masuk ke dalam rumah itu selama 1 minggu ke belakang. Santi langsung bersih-bersih dan mengganti bajunya. Dia mengusap perutnya sembari berdiri di depan kaca. Sebuah gerakan kecil bisa
kembali dia rasakan setelah 1 minggu menghilang. Ada yang pulang, tapi kenapa ada yang pergi? Gumamnya diiringi setetes air mata. Berlama-lama, Santi langsung kembali ke rumah Yuwati. Dia kembali melihat Joko yang sedang melamun. "Mas, makan dulu. Kamu pasti belum makan," bujuk Santi. Joko hanya bergeming. Santi mengambil makanan matang yang dibawa warga. Dia mengambil 2 piring untuk dia dan Joko. Namun sudah pasti, Joko tak akan berselera makan. Dia hanya menghabiskan 1/4 makanannya. Setidaknya, ada tenaga untuk ikut menggotong keranda Yuwati nanti. Sedangkan Santi tidak ingin egois. Walaupun terasa hambar di lidah, namun Santi tetap menghabiskan makanan itu. Karena ada si jabang bayi di dalam perutnya yang harus diberi makan. Setelah semua selesai, jenazah Yuwati dimasukkan ke atas keranda, kemudian ditutup. Jenazah akan disolatkan di masjid terdekat, mengingat rumah ini tak akan bisa menampung para jemaah sholat jenazah. Semua bapak-bapak ikut mengantar, sedangkan ibu-ibu tak semuanya ikut karena harus menyiapkan makanan untuk bapak-bapak yang pulang dari pemakaman nanti. Santi berjalan di belakang bersama ibu-ibu yang lain, sedangkan Joko ikut menggotong keranda di depan. Ucapan kalimat tauhid terus menggema mengiringi kepergian Yuwati. Para penggotong keranda berjalan begitu cepat menuju masjid. Perjalanan menuju masjid mengharuskan mereka untuk melewati rumah kosong Marni. Santi menoleh ke arah rumah kosong itu. Sosok Marni berdiri, melihat ke arah rombongan dengan wajah tersenyum sinis. Tapi ternyata, tak hanya Marni yang berada di depan rumahnya. Ternyata ada Mbah Sur yang berdiri di belakang Marni dengan senyum licik. Santi mengerutkan dahi, melihat wajah Mbah Sur yang sangat berbeda dengan biasanya. Kali ini senyumannya berbeda, seperti ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Samar-samar, kedua sosok itu menghilang terbawa hembusan angin. Dari sekian banyaknya manusia yang mengantar jenazah Yuwati, sepertinya hanya Santi yang melihat mereka. Santi kembali menatap ke depan, dengan pikiran yang masih teringat pada senyuman Basur yang sulit diartikan. Apa mungkin kepergian ibu ada hubungannya dengan mereka? Gumam Santi dengan suara lirih. Andai itu memang benar adanya, Santi tidak boleh tinggal diam. Mereka sungguh melewati batas. Puluhan orang berjajar rapi menghadap kiblat dengan seorang yang terbujur kaku di balik kain kapan di depannya. Seorang pemuka agama memimpin sholat jenazah hingga selesai, kemudian diakhiri dengan membaca doa. Joko berdiri di barisan paling depan, berusaha terlihat tegar di depan orang lain. Namun dari kacamata Santi, laki-laki itu terlihat begitu rapuh. Jenazah kembali dibawa untuk diantar menuju tempat peristirahatan terakhir. Para pembawa jenazah berhenti di sebuah pemakaman yang tidak asing bagi Santi. Beberapa warga laki-laki dengan baju yang sudah berlumuran tanah sudah menunggu di sana. Setelah beberapa waktu barulah Santi sadar jika pemakaman itu adalah tempat di mana Dodi dan keempat anaknya dikuburkan. Hanya saja saat ini terlihat lebih banyak makam di sekelilingnya. Mata Santi tertuju pada 4 nisan kecil dan 1 nisan besar yang merupakan makam kakak ipar dan bapak mertuanya. Beberapa patah kata dia ucapkan dalam hati sebagai bentuk doa untuk mereka berlima. Jenazah diturunkan ke dalam liang lahat. Joko berjongkok di telinga Yuwati sembari mengumandangkan azan sebagai bentuk bakti terakhirnya pada sang ibu. Guyuran tanah mulai mengisi lubang persegi panjang itu. Air mata Joko kembali menetes kala pemuka agama mulai membacakan doa di depan pusara. Satu persatu warga yang mengantar mulai meninggalkan pemakaman. Ucapan bela sungkawa mereka berikan kepada Joko dan Santi sebelum pergi, hingga tinggal tersisa Santi dan Joko di sana. Mas, kamu yang sabar ya.
Semoga semua amal ibadah ibu diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sana, ucap Santi dengan sangat tulus. Amin, ucap Joko lirih. Dia masih setia memeluk Nisan sembari terisak. Santi masih setia mengelus punggung Joko yang terus bergetar menahan tangis. Langit pun seakan ikut berbelasungkawa atas kepergian Yuwati. Awan hitam menggumpal menutupi teriknya matahari, menghasilkan gerimis kecil yang membasahi bumi. Mas, ayo pulang. Sepertinya akan turun hujan, ucap Santi. Joko mendongak ke langit memastikan. Tunggu sebentar, aku mau ziarah ke makam bapak dan mas-masku, jawab Joko sembari menyeka air matanya. Santi mengangguk, kemudian mengekor di belakang Joko. Dia berhenti setelah beberapa langkah di depan makam Dodi. Santi, ini makam bapak, dan itu adalah makam mas-masku. Joko menunjuk pada 4 nisan di depan mereka. Santi mengangguk, seakan tak mengetahui apapun. Joko mulai membaca doa di depan makam Dodi, kemudian beralih ke makam yang lain. Dia membersihkan rumput liar yang tumbuh di dekat makam bapaknya. Ayo kita pulang, ucap Joko. Bu, Joko pulang dulu ya. Joko mengusap nisan Yuwati sebelum pergi. Keduanya berjalan beriringan ditemani gerimis kecil yang semakin lama semakin membesar. Mereka mempercepat langkah agar segera sampai di rumah. Walau seluruh baju mereka sudah basah kuyup. Santi mengeratkan pegangannya pada Joko saat melewati rumah kosong Marni. Dia serasa dejavu saat melewati rumah itu dalam keadaan hujan seperti ini. Santi juga tak berani menoleh ke sana. Dia lebih memilih fokus pada jalanan yang licin. Sesampainya di rumah, terlihat 2 orang ibu-ibu yang sedang berdiri di teras rumah Yuwati. Mereka terlihat lega saat Santi dan Joko datang. Kenapa tidak menunggu di dalam, Bu? Ucap Santi sembari naik ke atas teras menghindari hujan. Kita cuma nunggu Mbak Santi dan Mas Joko pulang. Cuma mau bilang kalau semua warga yang prasmanan sudah pulang dari sebelum hujan. Makanan untuk kalian sudah disiapkan di dalam. Saya sama Ibu Tuti mau pamit pulang. Nanti sore kita kesini lagi, bantu-bantu untuk acara tahlilan, ucap salah satu ibu-ibu dengan terbata-bata, seperti ada yang mereka sembunyikan. Oh, seperti itu. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah mau repot-repot membantu kami, jawab Santi dengan tulus. Sama-sama Mbak Santi. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya, Mbak. Keduanya terlihat buru-buru membuka payung. Kenapa tidak berteduh saja dulu, Bu? Hujannya semakin deras. Kali ini Joko yang bersuara. Keduanya saling menatap dengan pandangan yang sulit diartikan, kemudian menggeleng cepat. Tidak perlu, Mas. Kami pulang saja. Lagi pula ada payung kok. Tanpa berbasa-basi lagi, keduanya berjalan cepat menerjang derasnya air hujan. Santi dan Joko saling memandang. Mereka yakin jika kedua ibu-ibu itu mengalami gangguan sebelum mereka datang. Lebih baik kita pulang dulu, ganti baju, ajak Joko. Iya, Mas. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dalam rumah Yuwati, membuat langkah keduanya terhenti. Mas, Santi dan Joko menoleh ke arah pintu yang tertutup rapat. Mungkin kucing. Ayo kita pulang. Mas sudah tidak kuat, ucap Joko sembari memeluk dirinya yang basah kuyup. Santi mengangguk karena dia pun merasakan hal yang sama. Santi, panggil Joko saat mereka sudah berganti pakaian. Iya, Mas, saut Santi yang sedang mengeringkan rambut. Kita ke rumah ibunya nanti saja, kalau ibu-ibu yang akan membantu acara tahlilan sudah datang. Memangnya kenapa, Mas? Tidak apa-apa, hanya saja
Saat ini kepala Mas terasa sakit. Mas mau tiduran dulu sebentar, jawab Joko sembari menjatuhkan bobotnya di kasur, kemudian menutup kedua matanya. Santi menghela nafas panjang. Padahal dia ingin bertanya kronologi meninggalnya Yuwati yang sudah membuncah dalam hatinya. Namun sepertinya Joko sengaja menghindari pertanyaan itu dengan memilih tidur. "Sih?" panggil Joko lagi tanpa membuka mata. "Iya Mas," jawab Santi. "Jangan kemana-mana, apalagi ke rumah ibu," ucap Joko. Dia tak ingin ada kejadian aneh-aneh lagi pada istrinya. "Iya Mas." Santi kembali meneruskan kegiatannya, kemudian ikut berbaring di samping Joko. Dia menatap langit-langit kamar sembari menerka-nerka apa yang terjadi pada suami dan mertuanya saat dia tidak ada. Mengapa Yuwati bisa sampai meninggal dunia? Namun dia tidak bisa menebak apapun, karena Yuwati masih sangat sehat saat dia tinggalkan. Dalam jasadnya juga tak ada luka atau tanda-tanda jika dia terjatuh atau dianiaya orang lain. Namun sejauh ini dugaannya mengarah pada Marni. Padahal jika Santi melihat dengan sesama, ada sebuah tanda hitam kebiruan yang melingkar di kaki Yuwati yang membuktikan jika dugaannya memang benar. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.